Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yakhsha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para santri Ponpes Anharul Ulum Majalengka cabang 28 dari Islamic Center bin Baz Yogyakarta, hafizakumullah, dan juga para pengurus dan pengasuh Ponpes, hafizakumullah wa ra'akum. Kita lanjutkan tausiah singkat kita hari ini, masih di bab as-sidq. Ya, bab as-sidq, satu bab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang mengisahkan tentang bagaimana taman-taman kehidupannya orang soleh. Mereka beraktivitas dan menjalani kehidupannya seperti apa. Nah, di antara sisinya adalah yang menjadi catatan dari Imam Nawawi rahimahullah adalah mereka dalam kehidupannya adalah sangat menjunjung yang namanya as-sidqu, kejujuran. Kejujuran. Ya. Dan telah kita baca beberapa keterangan ataupun dalil-dalil yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah, kita akan membaca yang lainnya, penukilan yang lainnya, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu ta'ala an. Yang ini Imam Nawawi mengambil bagian dari sebuah hadis yang panjang. Kata beliau fi hadithihi at-tawil fi qissatihi Hiraql, yaitu hadis Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini kisah cukup panjang, kisah tatkala komunikasi ataupun percakapan Abu Sufyan ini dengan Heraklius. Ya, dengan Heraklius. Ya, qala Herakl, berkata Heraklius, ya, bertanya kepada Abu Sufyan, ingin tahu tentang apa yang didakwahkan, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadha ya'murukum, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa kepada kalian? Qala Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an, maka Abu Sufyan menjelaskan, qultu, aku katakan, yaqulu, beliau senantiasa mengatakan kepada kami, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan ucapan-ucapan nenek moyang. Artinya tentunya ucapan nenek moyang, ucapan-ucapan para pendahulu yang bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan. Ya. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Dan beliau memerintahkan kepada kami agar menjaga solat,
menjaga kejujuran, jangan berbuat bohong. Wal afaf, menjaga kehormatan, tidak berbuat asusila gitu ya, dengan perempuan atau sebaliknya. Ini kena kemuliaan. Wassilah, dan juga menjaga hubungan kekerabatan. Nah di sini jamaah rahimakumullah anak-anak ya, Masya Allah. Nabi kita SAW mengajarkan seperti itu. Ini perkara-perkara yang sangat penting. Meskipun dalam riwayat yang lain dijelaskan tentang as-sidqu di sini, dalam riwayat yang lain dengan as-sadaqah, untuk bersedekah. Tapi sebagian ulama juga mengokohkan atau menguatkan riwayat yang mengucapkan lafaz dengan as-sidqi, atau memerintahkan kejujuran. Hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi ini riwayat muttafaqun alaih, dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ini anak rahimahumullah ya, Masya Allah. Dari dulu sampai hari kiamat, Nabi kita membimbing sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya membimbing kita, dan membimbing umat manusia secara keseluruhan. Ya, selain hanya beribadah kepada Allah, yang kemudian tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, kemudian meninggalkan ucapan-ucapan nenek moyang yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan ajaran beliau, tinggalkan, nggak apa-apa. Ya, tidak akan kualat, tidak akan kemudian sengsara, karena Nabi kita Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ya, gitu. Dan Allah mengutus Rasulullah ini dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk Allah tampakkan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah ini di atas agama-agama ataupun keyakinan yang lainnya. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka, ya, karena tentu bertentangan dengan mereka. Ya, tinggalkan, kata Nabi SAW, apa yang menjadi peninggalan-peninggalan nenek moyang dalam bentuk keyakinan ataupun ajaran ataupun tuntunan ataupun ritual-ritual, kalau itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, dan memintakan salat serta jujur apa adanya. Jangan ada kebohongan. Nah ini Masya Allah ya, hati kita melihat betapa pentingnya anak-anak kejujuran ini. Ya, kalau kita rangkaikan dengan hadis sebelumnya yang pernah kita baca, itu bahwa apa? Kejujuran ini akan menghantarkan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini anak-anak ikhwan hafizakumullah akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbohong, ya, maka bohong ini akan menghantarkan kita semuanya kepada yang namanya dosa. Dan dosa ini akan menghantarkan kita menuju ke neraka. Fal'iyadzu billah. Maka anak-anak, ya, kita semua ya ikhwan hafizakumullah, mari untuk betul-betul memperhatikan kejujuran, menyampaikan apa adanya, ya, tanpa kita tutup-tutupi, tanpa kita berbuat bohong. Dan inilah di antara sisi-sisi kehidupannya orang soleh. Dan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, menjadikan sisi ini di poin-poin awal tatkala beliau menceritakan tentang bagaimana taman kehidupannya orang-orang soleh. Semoga kita pun mengikuti jejak mereka, para pendahulu kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, di mana kita semua senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalannya mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus,
jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah 4 golongan. Satu di antara orang-orang soleh. Kita minta kepada Allah petunjuk tentang jalan mereka. Ini adalah jalan mereka, anak-anak. Ya ikhwan hafidhukumullah. Maka alhamdulillah berarti kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari tausiah ini, dari kajian-kajian tentang jalan hidupnya mereka. Maka setelah Allah tunjukkan, tinggal tugas kita, anak-anak. Tinggal tugas kita, ikhwan hafidhukumullah. Setelah ditunjukkan oleh Allah dan dituruti apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah tentang mana jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, maka tentunya bagi kita yang berfikir dan memiliki akal yang sehat adalah mengikuti, mencontoh, dan meniti jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Wa nas'alullah at-taufiq was-sadad wa at-taysir was-salamata wal mu'afah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.